Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama meneduhkan dan mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini dengan kita memujikan Langit Menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, perintahnya pun murni menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya bumi pun bergetar, Ia pelindung dan perisai selamanya. Percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Umat kekasih Tuhan, memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini, marilah dengan berdiri kita datang kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai
hai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pembuka saya ambil dari Amsal yang ke-16 ayat yang ke-20, begini bunyi firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita pujikan tabuh gendang. Mari kita menyatukan hati kita mengakui keberadaan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ketika kami diberi kesempatan untuk boleh datang kepadamu. Kami menyadari sebagai manusia-manusia yang seringkali tidak membuat Tuhan bangga, yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Bahkan dengan sesama manusia pun kami sulit untuk berdamai. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan belas kasihan-Mu boleh Engkau curahkan bagi kami, untuk kami menyadari akan keberadaan kami masing-masing. Supaya sungguh Tuhan, ketika Engkau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami pun juga berani untuk mengampuni sesama kami, sehingga kami hidup damai dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu itulah yang membuat kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kami semua berdoa. Amin. Kasih
bangkit berdiri, kita sambut berita anugerah yang terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 16 dan 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akan budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat saling memberikan salam dengan salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Marilah kita mensyukuri anugerah pengampunan Allah, karena oleh kemurahannya lah kita telah merasakan pengorbanan putra tunggalnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita pujikan siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia. Coba silakan duduk. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa pelayanan firman Tuhan. Seperti pujian yang baru saja kami pujikan ya Tuhan, bahwa ketika kami percaya dan berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu, maka sesungguhnya Engkau menjanjikan kepada kami, hidup kami berbahagia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, tolonglah kami Tuhan, tolonglah untuk kami boleh mengerti, tolonglah untuk kami boleh memahami, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendirilah yang memampukan kami untuk kami boleh dan dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pembacaan penguraian firman Tuhan, hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau kuasai hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan firman yang hidup kepada kami semua berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, mari kita memperhatikan Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema hari ini tema percayalah. Saya kira tema yang mudah dan gampang untuk dipahami. Tetapi mari kita bertanya, apa sih kalau dikatakan percayalah? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjelaskan kepada kita, percaya itu berarti menganggap. Percaya itu juga bisa berarti meyakini sesuatu yang benar-benar ada. Percaya itu juga bisa memastikan kemampuan atau kelebihan dari seseorang atau sesuatu yang mereka percayai itu. Jadi saudara, kalau kita berbicara soal percaya itu ada dua dimensi. Dimensi yang pertama itu kita berbicara sadar betul kita tahu ada objek yang ada. Yang kedua saudara, kita meyakini akan kemampuan objek tersebut. Bukan saja menganggap ada, tetapi juga kita mempercayai, bahkan mempercayakan hidup kita kepada objek tersebut. Lalu saudara, dikisahkan di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ini. Yang menarik saudara, cerita ini diawali dari Yesus itu membuat mujizat. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki saja. Setelah itu mereka disuruh untuk kembali. Setelah mereka makan, orang banyak makan disuruh kembali, dan Yesus pergi, dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-22 sampai 33 itu, Yesus pergi ke atas bukit untuk berdoa. Murid-muridnya disuruh pergi untuk menuju ke Genesaret.
menyeberangi Danau Genesaret. Jadi diceritakan pada bagian itu, saudara, setelah beberapa mil jauhnya, tiba-tiba perahu dari murid-murid itu begitu digoncang oleh gelombang yang begitu besar, dikatakan angin sakal. Angin sakal itu boleh kita katakan taufan begitu ya. Yang membuat perahu mereka itu di dalam keadaan terombang-ambing, dan kemungkinan besar saja perahunya itu bisa berbalik. Kalau saudara takut naik kapal, lalu saudara dipaksa naik kapal, saya kira mungkin ketakutan saudara lihat gelombang sedikit aja sudah takut karena saudara takut naik kapal. Tetapi saya ingin katakan, orang yang berani pun ketika berhadapan dengan angin taufan yang berada di laut atau di tempat yang cukup luas, saya kira juga takut. Saudara perhatikan bahwa murid-murid ini adalah orang-orang yang punya pengalaman di dalam mencari ikan, di dalam mengendalikan kapal, dan menurut saya angin-angin besar mungkin mereka sudah pernah hadapi. Tetapi mungkin angin sakal ini baru mereka hadapi pada waktu itu. Saya membayangkan kalau di dalam keadaan yang demikian, ketakutannya mereka satu, jangan-jangan perahunya itu bisa terbalik. Saya tidak pernah bisa membayangkan, saudara, betapa ngerinya kalau orang tahu sebentar lagi mau mati. Saudara pernah bayangkan kalau sebentar lagi mau mati? Dan tidak usah bayangkan juga tidak apa-apa, saudara ya. Saudara begitu menghadapi laut yang begitu luas, atau kita katakan danau yang begitu luas, dan keadaannya diombang-ambingkan oleh angin sakal, dan keadaan dan kondisi murid-murid sangat takut luar biasa, kemampuannya sudah dicurahkan semua, tetapi keadaan dan kondisi kapalnya bukan semakin baik, tapi semakin terombang-ambing, semakin goyangnya luar biasa. Saat-saat itu menurut saya itu adalah saat-saat kematian mendekati mereka. Ya, ketika mereka di dalam keadaan takut yang sedemikian besarnya, Yesus tiba-tiba datang. Yesus datang yang tentunya pakai jubah putih, itu membuat mereka semakin takut dan mereka berteriak-teriak, itu hantu. Kenapa mereka berteriak-teriak itu hantu? Karena Yesus mereka pikir berada di atas bukit dan sedang berdoa, entah kapan nanti kembalinya dan berjumpa dengan mereka tidak tahu, tapi mereka sadar betul bahwa baru saja Yesus itu ada di atas bukit. Ternyata kok bisa ada di sana, bagi mereka tidak masuk akal. Maka mereka selalu berpikir itu hantu. Tetapi ketika Yesus berkata dengan kata-kata yang lembut, ini aku, jangan takut. Saudara, yang merespon pertama kali itu Petrus. Dan Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku akan datang kepadamu berjalan di atas air. Tidak ada murid-murid yang lain, aku juga Tuhan, tidak ada. Yang berani ngomong memang Petrus. Kalau itu Tuhan, suruh aku untuk datang ke kamu. Kan pas, saudara ya. Lalu Yesus berkata, datanglah. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Jelas saudara, di dalam ayatnya yang ke-29 itu, dan di dalam ayatnya dikatakan, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berarti apa saudara? Petrus sudah turun apa belum di atas perahu itu? Sudah apa belum? Sudah. Sudah turun
berjalan di atas air, paling tidak saya tidak pernah tahu dan memang tidak disebutkan di sini berapa langkah. Dan ketika dia sudah melangkah beberapa itu untuk mendapatkan Yesus, Petrus sudah berjalan di atas air, yang walaupun saya katakan sebentar. Dan menurut saya murid-murid yang lain tidak pernah merasakan itu, tapi Petrus merasakan berjalan di atas air. Tetapi ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia. Jadi ketika ia turun, ia tidak merasakan apa-apa karena dia berpikiran kepada Yesus, tetapi ketika ia merasakan anginnya, karena anginnya belum berhenti, saudara. Angin sakalnya itu belum berhenti. Yesus datang itu angin sakalnya masih luar biasa tak terkendalikan. Tapi Petrus berani turun melangkah. Tetapi ketika dia mulai merasakan anginnya itu, dia justru mulai tenggelam dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Kenapa saudara? Karena dia tenggelam, mulai tenggelam. Dan saudara, yang menarik bagi saya dalam ayat 31 dikatakan dengan jelas, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, pernyataan ini jelas mau mengingatkan kepada Petrus. Hai engkau kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa ketika engkau merasakan angin sakal, engkau bimbang, padahal waktu pertama kali engkau melangkah, engkau tidak merasakan itu. Tapi begitu engkau rasakan, engkau menjadi bimbang, dan akhirnya engkau menjadi tenggelam. Saudara, sebetulnya apa yang diinginkan oleh Yesus ketika saudara dan saya percaya? Saudara, yang pertama, Yesus mau mengajarkan untuk fokus kepadanya. Yesus ingin mengajarkan supaya saudara dan saya percaya Allah itu ada, bukan saja percaya kepada Allah yang ada, tetapi meyakini bahwa Allah yang ada itu sanggup untuk dipercayai. Saudara, kita bekerja, kita pernah bekerja, setiap orang yang bekerja, kepercayaan itu menjadi andalan yang luar biasa. Begitu kita tidak dipercaya atau tidak dipercayai lagi, maka rubuhlah kehidupan kita. Tetapi menjadi orang dipercaya itu luar biasa membanggakannya. Saudara, kalau dipercayai 1, 2 orang, 3 orang, 100 orang mungkin masih biasa. Tetapi saudara bayangkan, ketika Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, dan Allah ingin orang-orang yang ada di dalam dunia ini untuk percaya kepadanya, itu berarti ribuan orang, ratusan orang, jutaan orang, miliaran orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sanggup untuk menopang mereka semua. Saudara, bukankah ini menjadikan kita semakin sadar Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang dapat dipercayai, sehingga ketika fokus hidup kita kepada Tuhan, maka percaya itu akan semakin hari semakin menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua, ketika Yesus berkata kepada Petrus, jangan bimbang. Yang pertama tadi fokus kepada Allah, yang kedua saudara, jangan bimbang. Kenapa jangan bimbang saudara? Kalau waktu itu murid-muridnya menghadapi angin sakal yang begitu luar biasa dan akhirnya menakutkan mereka, membuat mereka bingung, membuat mereka cemas, membuat mereka khawatirnya luar biasa. Yesus mau mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan pernah bimbang, mempercayai aku ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Saudara dan saya, mungkin kita tidak akan menghadapi angin sakal, kita tidak akan menghadapi angin tofan, angin yang begitu luar biasa, tidak. Tetapi saya kira dengan adanya pandemi COVID ini, kita juga mau terus-menerus diingatkan
untuk kita jangan pernah bimbang untuk mempercayai Tuhan yang hidup itu. Di dalam dunia ini kita akan mendapatkan banyak tantangan, bahkan banyak kekhawatiran yang bisa ada di dalam kehidupan kita. Ketakutan-ketakutan masa depan yang ada di depan kita, bahkan mungkin kecemasan-kecemasan yang berkaitan dengan kesehatan. Apakah kita sehat, apakah kita sakit nantinya. Semuanya itu bisa kita hadapi dengan kita semakin sadar kita perlu terus melekat kepada Tuhan, sehingga kebimbangan itu semakin hari bisa semakin kita kurangi, bahkan kita atasi, bahkan tidak ada di dalam kehidupan kita lagi. Saudara, yang ketiga, saudara perhatikan bagian ini sangat menarik, dituliskan bahwa ketika Yesus bersama Petrus naik kapal itu, saudara, anginnya tenang dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Saudara, bagian yang ketiga mau mengajarkan kepada kita, ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika saudara dan saya semakin hari semakin tidak bimbang, maka saudara akan semakin hari semakin gampang untuk menyembah Tuhan. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kekristenan banyak orang yang kurang pada bagian ini. Percaya sama Tuhan Yesus, oh percaya. Tidak bimbang, mungkin tidak bimbang. Tapi ditanya, sering tidak menyembah Tuhan? Hah? Menyembah Tuhan? Bagaimana menyembah Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Tidak ngerti saya. Saudara, menyembah Tuhan itu berarti saudara dan saya semakin hari semakin mengakui kuasa Allah. Menyembah Tuhan itu berarti kita sedang memuliakan nama Tuhan, dan kita sadar betul bahwa di hadapan Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya, dan Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Dan itu kita bisa lakukan di dalam doa-doa kita bisa lakukan juga ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu kita bawa di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, karena kita sadar kita punya Allah yang hidup, patut untuk disembah. Saudara, banyak orang yang ingin menyembah Allahnya atau ilah-ilahnya. Mereka dirikan patung begitu besar, dan tanda bahwa orang itu menyembah patungnya atau dewanya. Orang itu akan berdiri di depan patung itu, dan dia akan bungkukkan badannya. Saudara, di kekristenan tidak pernah ada patung-patung Tuhan Yesus. Tidak pernah ada, saudara. Tetapi enggak pernah ada bukan berarti kita tidak pernah menyembah Allah. Tidak pernah ada itu ingin mengingatkan kepada kita, Tuhan itu bisa disembah setiap saat, setiap waktu. Tuhan itu seharusnya menerima sembahan dari saudara. Seharusnya saudara dan saya semakin hari semakin sadar diri kita ini tidak ada apa-apanya. Begitu kita menghadapi virus corona ini, kita rasanya sangat kecil sekali, kita sangat lemah sekali. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan yang memampukan untuk menghadapi semua tantangan ini. Dengan semakin kita menyembah kepada Tuhan, semakin kita sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa di dalam dunia ini. Tuhanlah yang menentukan hidup saudara dan saya. Saudara, biarlah kita terus boleh mengingat bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang fokus kepada Allah. Apakah fokus kepada Allah berarti kita bisa meninggalkan semua pekerjaan kita? Bukan. Fokus kepada Allah ini mau diingatkan ketika saudara bekerja, ketika saudara berkawan, ketika saudara melakukan apa saja, ingat bahwa kita ini punya Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengalami kegagalan, kalau saudara mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara, ingat tetap fokus kepada Allah. Teman-teman, orang-orang, keluarga yang ada di dalam kehidupan kita seharusnya tidak membuat kita menjadi orang yang gagal di hadapan Allah.
tetapi semakin menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita ini dipakai oleh Allah untuk membuat saudara dan saya setiap saat, setiap waktu mengingat akan kebesaran Tuhan. Mari kita fokus kepada Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir, jangan resah berkelebihan, sehingga membuat kita seakan-akan tidak berdaya. Karena Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut untuk menghadapi semuanya. Dan yang ketiga, saudara, sembahlah Dia. Sembahlah Dia di dalam kehidupan kita. Akuilah kehebatan Allah di dalam kehidupan kita. Ungkapkanlah di dalam doa. Kalau saudara senang memuji nama Tuhan, ucapkanlah di dalam puji-pujian. Kalau saudara kepingin menulis dengan tulisan-tulisan untuk memuliakan Allah, muliakanlah Allah. Sembahlah Dia di dalam tulisan-tulisanmu. Supaya orang yang ketika membaca, mereka akan mendapatkan berkat dari apa yang engkau kerjakan. Saudara, mari kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Bukan hanya sekedar ada. Kalau kita percaya kepada yang ada saja banyak, saudara. Misalnya, saudara dan saya percaya kepada Raden Ajeng Kartini. Percaya. Tapi kita tidak mengimaninya. Percaya dia ada. Oh ada, dulu pernah ada. Di Jawa Tengah, di Jepara. Tetapi kita tidak mempercayainya sebagai Allah kita, Tuhan kita. Tetapi ketika saudara dan saya percaya kepada Allah itu, kita mau diingatkan, bukan saja kita percaya Allah itu ada, tetapi percaya Allah itu mampu menanggung kehidupan saudara dari awal sampai akhir. Membuat saudara dan saya sadar bahwa Allah ingin menjumpai umatnya dan Allah ingin juga mengumpulkan umatnya di surga kelak. Dan itulah bagian kita. Semakin kita percaya kepada Allah, seharusnya akan membuat saudara dan saya semakin bersuka cita kita hidup di dunia ini. Karena kita tahu, kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang dapat kita andalkan di dunia ini. Amin. Saat teduh. Saudara, sekarang akan dilayankan pelayanan baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya atau sidi, dan penerimaan anggota. Pada kebaktian ini akan dilayankan baptisan kudus dewasa, pengakuan iman atau sidi, dan penerimaan anggota. Baptisan kudus dilayankan untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptis, sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Ia katakan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mulai baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptis kudus. Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka akan menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk berkenan dan berperan serta dalam melaksanakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Penerimaan anggota dilayankan bagi saudara-saudara yang memohon menjadi anggota GKI. Saudara-saudara kita yang berasal dari berbagai gereja telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam tata laksana GKI pasal 63. Kita percaya bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus,
Mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membaharui kita terus-menerus, sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita bersatu di dalam doa syukur kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap orang yang akan menerima baptis kudus dewasa, yang akan menerima sidi dan yang akan menjadi anggota GKI Residen Sudirman. Kami bersyukur karena Engkau telah bekerja di dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka boleh menyatakan iman mereka di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang telah menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu. Melalui pengakuan percaya mereka akan dimampukan untuk semakin mengasihi dan melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan yang akan mengaku percaya atau sidi, saya mempersilahkan saudara-saudara berdiri menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta, pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Percayakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji dan memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati tata gereja GKI? Bagaimana jawab Saudara Budi Tiono? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Saudara David Vincentius? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Saudari Elvia Chandra? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Saudara Christian Yohanes Nanlohi? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Saudara Randy? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Sipora Carolina? Ya, saya percaya dan berjanji. Saudara-saudara yang akan menerima sebagai anggota gereja GKI, saya mempersilahkan saudara berdiri. Kami bersuka cita karena saudara menyatakan keinginan saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, agar menjadi nyata bahwa saudara sungguh-sungguh berkenan untuk menjadi anggota GKI di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Bagaimana jawab Ibu Retno Harini? Ya, saya ingin dan berjanji. Mari bersama-sama juga, baik juga untuk umat yang terkasih yang beribadah di rumah, untuk bersama-sama kita berdiri dan dengan sikap berdiri yang sempurna. Dan marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah
kita mengingat pengakuan iman kepada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Budi Tiana, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. David Vincentius, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Elvia Chandra, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Christian Yohanes Nanlohi, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Randy Triherwanto, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Sipora Carolina, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya Ibu Retno Harini di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Bapa semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus. Salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Bagi saudara yang sudah dibaptis, CD maupun penerimaan anggota, silakan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Terimalah dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata.
Dipersilahkan baptisan maupun CD maupun penerimaan anggota untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati untuk kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami boleh mempercayai Engkau sebagai Allah yang ada. Dan bukan hanya itu, kami percaya bahwa Allah sanggup untuk senantiasa hidup di dalam kehidupan kami, menjaga kehidupan kami, dan memampukan kami mempercayakan semuanya ini kepada Tuhan. Baik hidup kami, pekerjaan kami, masa depan kami, apapun yang kami lakukan, kami semua percayakan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kami senantiasa boleh Engkau ingatkan, supaya kami boleh berfokus kepada Tuhan, untuk kami tidak bimbang, dan untuk kami senantiasa datang dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dengan saudara-saudara kami yang saat ini menerima baptis kudus dewasa, menerima CD, dan menjadi anggota GKI Presiden Sudirman. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau juga akan sertai mereka, teristimewa pertumbuhan iman mereka, supaya mereka benar-benar menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percayakan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, untuk saat ini kami harus menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami, untuk kami tidak bimbang kepada penyertaan Tuhan, untuk kami tidak bimbang mempercayakan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, supaya dengan arif dan bijaksana dapat terus memperhatikan rakyatnya. Kami berdoa sebagai rakyat, biarlah kami terus boleh mendukung protokol kesehatan dengan baik, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga mempercayakan ketika kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh mengasihi kami semua berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu, dan kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan, bukan sekedar sebagai rutinitas, tetapi sebagai penyerahan diri, agar dipakai sebagai alat tangan Allah, untuk menghadirkan kasih bagi sesama. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita adalah dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi. Persembahan dapat kita berikan dengan cara: 1. Transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. 2. Pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman. 3. Mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan di kotak persembahan gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Kita pujikan Kubri Persembahan.
Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kasih dan berkat-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Sebagai ungkapan syukur kami persembahkan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Bapa kuduskan agar persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bertekad untuk hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk menyenangkan hatinya. Kita pujikan Tuhan yang pegang. Ku tahu kan hari esok namun ku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya menang. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak kata ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini hanya Tuhan yang pegang. Banyak kata ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini hanya Tuhan yang pegang. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.